Nah, ini apalagi nih untuk generasi muda itu gimana sih? Nah, pada tahun 2021 dari 2 penduduk Indonesia adalah generasi muda. Nah, tingkat literasi keuangan yang rendah. Nah, ini ya survei nasional 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk yang berusia 15 sampai 17 tahun ini adalah 16%. Nah, ini lebih rentan secara finansial, menghabiskan uang untuk kesenangan atau menabung atau berinvestasi untuk menambah aset. Nah, ini seperti apa? Menabung dan investasi bedanya apa gitu. Terus mudah terpercaya, misalnya ya sekarang ini gimana ya, kita mau beli apa ya, benar itu eh, Kak siapa tadi yang ini, Kak Icat ya, Kak Icat yang tadi menyampaikan sambutannya bahwa kita sering beli di online, terus nanti ini ya banyak yang terbuai untuk itu, karena dengan gadget kita aja udah bisa menghabiskan uang kita gitu. Apalagi sekarang uangnya tuh nggak fisik, uangnya itu cukup ada digital gitu, di digital. Nah, itu malah lebih bahaya juga, bentuk fisik juga bahaya gitu. Nah, tinggal sekarang ini nanti bagaimana kita membedakan antara need dan want gitu, keinginan dengan ini ya, apa yang diperlukan kita. Nah, ini sebelum masuk ini saya mau cerita ya, ada hukum fisika ya. Mungkin teman-teman yang dulu SMA-nya IPA gitu ya, itu pasti nggak asing ya dengan hukum fisika yang P sama dengan F dibagi A. P itu tekanan, F itu gaya, A itu area. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup kita kebanyakan tekanan, maka bisa jadi hidup kita itu kebanyakan gaya. Kalau masa tua kita kebanyakan tekanan, maka bisa jadi masa muda kita tuh kebanyakan gaya. Nah, ini hukum, ini udah ada di hukum fisika ya. Nah, ini relate dengan apa sebenarnya pemahaman kita tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi kita yang nantinya akan memperoleh kita itu di satu titik tujuan finansial yang secara komprehensif gitu. Proses di mana seorang ini yang individu yang berusaha untuk memenuhi tujuan finansialnya secara komprehensif, arus kas yang sehat dan kondisi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, tujuan finansial seperti apa? Tujuan finansial yang ini dibagi 3, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu antara sekarang sampai 3 tahun. Jangka menengah ya antara 3 sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun dimasukkan ke jangka panjang nih teman-teman. Nah, teman-teman nanti bikin tuh apa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya sih ada lampiran untuk Excel-nya ya. Nanti bisa kalau teman-teman mau mulai merancang gitu. Nah, ini manfaatnya apa sih? Membuat lebih teratur dan disiplin. Terutama untuk pengaturan keuangan kita gitu. Memiliki perencanaan untuk masa depan, memiliki perlindungan dari kejadian yang tak terduga gitu. Nah, kenapa ini kita harus menggunakan dana darurat misalnya seperti itu. Jadi, kalau ada dana yang tidak terduga sudah ada, kita tidak akan menggerus investasi kita gitu. Terus terhindar dari hutang. Terus mengurangi stres, tujuan hidup dan kekurangan ini lebih jelas. Nanti kalaupun ada kekurangan harus gimana? Apakah tetap harus utang? Itu ada harus seperti apa sih harusnya kalau memang ada kekurangan dan kita harus membayar segera, nah kayak gitu. Nah, itu memang ada batasannya gitu.